ngebuka doang kan? MC biasanya ngapain? Di Biasanya cuma kuliah yang buka, lain, Pak. kuliahnya emang yang kelas lain nggak ada itu, nggak ada jadi MC. Ya paling cuma ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu dong, Pak. Tuh udah saya buka juga sekalian, Pak. Ya lagi kenapa udah gitu doang? Kalau kayak gitu Pak biasanya. Ya nggak Emang apa-apa. biasanya kayak gitu. Ya udah. Itu udah buka, Pak. Oh, ya ya makanya yang serius dong. Habis itu tunjuk satu orang MC tilawah. Kita membiasakan sebelum kuliah dengarkan ayat suci Al-Quran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawatul Quran akan dilanjutkan oleh siapa nih? Li, Sabili. Tunjuk aja. Li. Pada saudara Ali dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Oke, sadaqallahul-azim. Mudah-mudahan yang membaca sekaligus dan mendengarkan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya kuliah pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Adi. Kepada Pak Adi, silakan. Ya, terima kasih Said sama Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Hamdan katsiran, banyak, baik, yang baik juga pada kita semua gitu ya. Mudah-mudahan kita dengan nikmat tersebut dapat meningkatkan keimanan kita dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, ini perkuliahan kita pertama. Jadi ya mungkin sama seperti dosen yang lain ya, kita perkenalan dulu gitu ya. Tapi mungkin perkenalannya saya bingung nih. Saya perkenalan nanti, kalian perkenalan nggak apa-apa satu-satu, nama sama lokasinya aja kali ya, lokasi rumah gitu maksudnya, atau sekarang lagi di mana gitu. Jadi supaya ya sedikit
lebih banyak tahu terkait yang saya ajar. Kemudian habis itu nanti kita menyepakati kesepakatan bersama terkait penilaian, kemudian juga terkait peraturan-peraturan selama perkuliahan kita 1 semester ini ke depan, insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada komentar, nggak apa-apa, langsung aja ngomong gitu ya. Nggak usah raise hand, nggak usah apa, langsung unmute aja. Jadi kalau saya kuliah itu nggak tegang lah, santai aja gitu ya. Ya anggap aja lagi belajar bareng gitu ya. Saya juga lagi belajar juga nih. Gitu ya. Oke, kita keperkenalan dulu deh ya. Ini udah lewat 7. Sebenarnya nama saya Adi Kristianto, bisa dipanggil Adi. Kemudian tinggal di Kelapa II Depok. Ya, tetanggaan sama Ustadz kita, Ustadz Sigit, ya Rektor Sebi, tetanggaan, beda 2 gang. Kemudian alhamdulillah sudah menikah, putra putri 6, kemudian di Sebi sudah berapa tahun ya? Ya lumayan lah, mungkin 5 atau 4 tahun mungkin ya. Lupa saya sejak kapan gitu. Ya mungkin cukup dari saya. Silakan urut. Nah ini kadang susah nih. Udah Ali dulu deh Ali. Ini saya berdasarkan berdasarkan apa ini? Ya berdasarkan di saya aja lah daftarnya. Ya Ali dulu deh. Paling kiri. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Abdul Furqon Lutfi Ali, biasa dipanggil Ali. Kebetulan tinggal di Bogor, tepatnya Bojonggede, Pak. Sekian. Sekarang Wiwit Nur Fitriani. Ih, suaranya kedengeran. Nggak ada suaranya, Wit. Suaranya ewe. Gini kedengaran nggak, Pak? Nggak kedengeran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Fatimah, asal Bogor. Oh, Bogor, tetanggaan sama Ali? Saya di Tajur Halang, Pak. Oh, beda ya? Masih satu kecamatan, Pak. Oh, satu kecamatan. Nggak satu kelurahan, nggak satu RW, nggak satu RT, nggak satu nomor rumah ya? Beda ya berarti ya? Oh, iya. Iya. Aziz Sajad. Masih di mute, Aziz. Di unmute dulu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Sajad. Saya asli Ciamis, tapi sekarang tinggal di Depok, di Bojongsari. Terima kasih. Bojongsari mah dekat ya sama Sebi ya. Panggilnya apa? Aziz Sajad? Aziz, Pak. Aziz. Oke. Kepleset sampai Sebi berarti Aziz ya? Kepleset sampai Sebi nggak? Ya. Ya, siap. Nabila Khairunisa sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nabila Khairunisa, biasa dipanggil Nabila, asal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lumayan juga Sumatera Barat ya. Berarti nanti kalau kita offline naik pesawat dong Nabila ya? Tergantung. Oh, tergantung. Enggak, saya bingung itu kan naik pilihannya kan naik pesawat atau naik ferry. Tadi dia bilang naik tergantung. Naik tergantung berarti gelantungan gitu, naik helikopter atau gimana maksudnya? Naik tergantung, Pak. Oh. Bisa naik bus atau enggak pesawat gitu. Oh, gitu. Berarti kalau naik bus, naik ferry berarti kan ya? Soalnya belum ada. Oh iya benar. Iya sih. Ya udah, sip. Lanjut dia Ulhaq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Diaul Haq, asal dari Citayam, Depok. Citayam, Depok. Alhamdulillah dekat juga nih Ya. Citayam. Iya Pak, dekat. Nah, nanti kalau misalnya itu ngelaju kali ya, pulang pergi ya. Iya, insya Allah pulang pergi. Ya, siap. Sifaul Jannah. N ini satu ya Jannah. Jannah harusnya bukannya N-nya tanwin ya? Jannah apa memang satu? Iya, satu harusnya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kan kalau nama Indonesia mah kadang juga beda ya. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Udina, biasa dipanggil Syifa, asal dari Ciawi, Bogor. Oh, Bogor. Bogor itu, saya sudah diceritain, Bogor itu kalau ada orang nyebut Bogor itu ada Kabupaten Bogor, ada Kota Bogor. Itu katanya ujung ke ujung katanya ya. Jadi kalau ada bilang kalau Bogor itu adalah satu wilayah puncak doang, itu diketawain. Siap, lanjut. Akmal Syihab, rambutnya udah ganteng. Iya Pak, ganteng banget saya. Iya, ya, cantik. Gimana? Ya, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Syihabuddin. Biasa dipanggil Akmal. Asal dari Purwakarta. Oh, Purwakarta, Jawa Barat. Dekatnya tapi nggak bisa ngelaju itu kayaknya, capek. Ya, lanjut. Cikampek, Pak. Oh, Cikampek. Oh iya, makanya nggak bisa ngelaju Ya, kan kalau ke Bogor, Cikampek. kalau ke Sebi kan nggak bisa pulang pergi itu kan, capek di jalan itu. Enggak, Pak. Iya. Ya. Lanjut, ini ada K14. K14 HS Azra Atsyari. Namanya antik banget ini, orang tua ngasihnya K14. Ke-14. Belum diganti, Pak. Oh, kan anak ke-14 gitu kan. Di nomor itu orang tua aja siapa tahu gitu kan. Oh gitu. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Azra Atsyari, asal Parung, Bogor. Sekarang di Asrama Ruang Baik, Pak. Asrama Ruang Baik, oh Masya Allah. Ikut sama alumni Sebi berarti ya? Di Ruang Baik. Iya. Iya. Sip, lanjut. Fikran Nur Hakim. Perkenalkan, nama saya Fikran Nur Hakim, asal dari Kabupaten Tasikmalaya. Wah, Tasik. Oh, ini sama Pak Endang nih. Lanjut, Razana Taufik. Perkenalkan, saya Razana Taufik dari Madura. Madura, Masya Allah. Ya. Madura itu yang di atasnya timurnya Jawa kan ya? Iya. Iya kan ya? Oh iya. Akmelia Nabago apa Nabaga nih manggilnya? Nabaga, Pak, iya. Oh, Nabaga. So kalau di Arab tuh jadi go itu. Iya, kalau di Arab jadi go ya. Oh, kita Indonesia ya. Oh iya. Siap. Iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Akmelia Nabaga Nustinani, biasa dipanggil Akmel, asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih, Pak. Faiza Az-Zahra. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra, asal dari Gunung Sindur, Bogor. Gunung Sindur Bogor, lah ini mah dekat juga ini mah. Gunung Sindur. Ya, siap. Uli Korota Ayuni. Perkenalkan, nama saya Uli Korota Ayuni Chandra, asal dari Madura. Madura, oh temannya Akmel ya? Lazana, Pak. Oh, enggak yang tadi dari ini Akmel Madura kan ya? Bukan ya? Tadi siapa ya? Pasuruan, Pak. Pasuruan. Oh iya, Pasuruan, iya. Tadi yang tadi sebelumnya lagi ya? Oh iya, benar-benar. Sudah, lanjut. Adibah Syifa. Perkenalkan, nama saya Adibah Syifa Aziza, biasa dipanggil Syifa, dari Riau, Pak. Oh, Riau. Oke, Sumatera. Wafa Fauziah tadi udah belum ya? Belum, Ustaz. Hah? Belum. Oh, belum ya, udah silahkan. Saya khawatir namanya lagi kacak lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Fauziah dari Curug Pondok Petir. Curug Pondok Petir dekat juga. Oke, Reni Anggraini. Lanjut.
Perkenalkan, nama saya Reni Anggraeni dari Cikijing, Kabupaten Majalengka. Majalengka, Masya Allah. Oke, lanjut. Muhammad Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hidayat, asal dari Citayam, Depok. Citayam, Depok. Oke, tadi siapa tadi ya? Aziz ya kalau nggak salah ya? Fatih. Oh, oke. Tadi. Sekarang Sonia Nadila Putri. Perkenalkan, nama saya Sonia Nadila Putri, asal dari Padang, Pak. Padang, oke. Sama Ya. ya. Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, asal dari Bogor, Bojonggede. Bojonggede, oke. Zaidah Mubarakah. Perkenalkan, nama saya Zaidah Mubarakah dari Madura. Madura, ada 3 udah ya. Haris. Cek. Perkenalkan, nama saya Haris dari Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, ini beda nih. Bogor, Kota Bogor. Oke, Haikal Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Arifin, asal Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Tadi Uli udah. Faiza Azahra udah belum ya? Halo? Faiza Azahra. Udah, Pak. Oh, udah. Ya Ulhak udah. Rumaiso belum nih? Rumaisa apa Rumaiso manggilnya? Rumaisa, Pak. Hah? Rumaisa, Pak. Oh, Rumaisa. Oke. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rumaisa Maratulan Siswa, biasa dipanggil Rumah, asal Bogor. Oh, Bogor. Tadi Bogor udah Ya. 5 ya, kan tadi. Oke. Rumaisa udah. Haikal Arifin udah belum ya? Udah tadi Pak. Udah. Zulfa Mazidah soalnya ngacak lagi. Zulfa Mazidah. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mazidah, asal dari Madura. Madura, sudah 4 ya berarti. Oke. Ini kenapa dia ngacak-ngacak mulu ya? Ridho Nur Latifah udah belum ya? Belum, Pak. Belum, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Rida Nur Latifah, asal dari Ciledug, Tangerang. Ciledug, Tangerang. Dekat jauh enggak, dekat enggak? Faiza udah, dia Safiyah Muzdalifah apa itu dia? Ya. Sofia Ustaz. Safiyah Muzdalifah berarti. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Safiyah Muzdalifah, asal dari Citayam, Depok. Oke. Ini saya kelihatan temboknya doang nih. Oh iya, nggak apa-apa. Afifah Karimah. Perkenalkan, nama saya Afifah Karimah dari Jakarta Utara, Pak. Oh, Jakarta Utara. Nih ada Pak Adil juga Jakarta Utara itu. Pak Jakarta Barat ya, lupa sih. Wafa Fauzia tadi udah. Tadi Syifa udah, Akmal udah, Safiyah Muzdalifah. Ridho Nur Latifah udah belum ya? Udah, Pak. Oh, udah. Ini di saya agak-agak ngacak lagi. Yang belum deh, volunteer aja. Ini ada 32. Nggak apa-apa, kita perkenalan dulu. Yuk, lanjut. Nggak apa-apa, langsung aja. Berlomba-lomba, biar cepat selesai. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Pandami dari Bogor, Kapanunggal. Ini siapa? Alfat Pandami bukan? Iya, Pak. Cek. Suaranya kecil. Kecil. Dari mana, Alfat? Dari Bogor, Pak. Oh, Bogor. Oke. Lanjut. Langsung aja yang belum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Sidki, asal dari Pekanbaru, Riau, Pak. Oh, Masya Allah. Riau ada 2 berarti. Oke, lanjut. Nama saya Abdullah Said Aruat. Nama panggilan saya Abid. Saya dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kalau ini nama Sofwan Sidki, namanya apa? Abid panggilnya. Bukan, Pak. Itu yang tadi. Beda orang, Pak. Beda orang. Oh, beda orang. Soalnya tadi, oh ya, Abdullah Said. Ini yang tadi mana yang ngomong? Yang perkenalan terakhir.
Saya, Pak. Oh, manggilnya apa? Said? Nama panggilan saya Abid. Abid. Oh, oke. Oke, lanjut. Ayo langsung, nggak apa-apa. Biar cepat. Hasfa, Fadil. Suaranya nggak kedengeran. Perkenalkan, nama saya Asfa Muhammad Fadil dari Ratu Jaya Depok. Dari mana Ratu Jaya mana? Depok. Oh, Depok. Oke. Lanjut. Yuk. Siapa lagi yang belum? Ini kan siapa tahu kalau kita kenalan, terus ternyata itu tetanggaan atau satu kota kan, kalau pas berangkat ke Sebi bisa bareng tuh janjian. Udah semua belum ya? Ada yang belum nggak ya? Yang belum siapa? Ini direkam nanti biar jadi yang kita bareng-bareng. Lu gimana? Ada semua belum? Nasrullah udah belum ya? Kayaknya belum ya? Udah semuanya, Pak. Udah, Ustaz. Oh, udah. Oke. Ini baru masuk Razana Taufik. Oke, nggak apa-apa deh. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah memperkenalkan diri. Nah, mudah-mudahan dengan kita kenalan, kita jadi ya siapa tahu kalau satu daerah gitu kan bisa kuliah bareng. Nanti kalau ada tugas bisa tugas bareng gitu kan. Kita lanjutkan ke ini berikutnya. Oh ya, PJ-nya siapa ya? Lupa PJ-nya Saya, Pak. Fatih ya? Saya. Iya. Ya, mungkin Fatih bisa tolong dicatat, nanti di-share di grup ya. Jadi kita mau ngebahas terkait penilaian, komposisi penilaian. Jadi kalau penilaian itu ada persentase ya. Nah, persentase itu ada dari presensi kehadiran, kemudian ada dari tugas, sama ujian tengah semester, sama ujian akhir semester. Nah, pengumuman info dari kelas-kelas saya sebelumnya, ini kesepakatan kita bersama ya. Jadi presensi itu adalah 10%. Jadi yang rajin datang ya paling nggak dapat 10 di tangan. Gitu ya. Kalau misalnya nggak rajin datang ya berarti nilainya nggak 100 nantinya. Kemudian tugas itu 25%. Tugas itu target saya ada 2. Ya, dua-duanya sih tugas kelompok gitu. Nah, tugas ini 25%. Kemudian UTS itu 30%, UAS itu 35%. Pas ya 100 ya. Nah, pertanyaan saya, mau pakai persentase itu atau mau diedit-edit lagi? Nah, ini kalau diem kayak gini berarti... Nah, benar, Pak. Gimana, Li? Ini kan kalau terkait absen. Maksudnya kalau 10% itu walaupun kita nggak hadir-hadir tetap bisa 90 gitu, Pak, kalau ngerjain yang lain. Iya. Maksudnya 10% itu kan dari total kehadiran ya. Katakanlah kan kita hadir harus 16 pertemuan nih. 2 pertemuannya adalah ujian, berarti 14 ya untuk pembelajaran. Tapi yang 16 itu kan tetap diikut. 2 itu tetap diikutin ujiannya. Maksudnya adalah katakanlah 16 pertemuan. Nah, kamu hadir berapa? Katakanlah 16 pertemuan komplit ya. Berarti nilai kamu 10 dari tangan. Tapi kalau kamu katakanlah datang cuma 8 nih, tapi kan sebenarnya nggak boleh juga karena ada ketentuan lain kan. Atau katakanlah datang cuma 75%. 75% itu katakanlah cuma 13. Berarti kan 13 per 16 dikali 10. Itu nilai presensi kamu. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau semakin rajin ya nilai 10 paling enggak dari tangan itu kan berarti kan. Dari presensi. Tapi kalau banyak izin ya berarti nilai dari presensinya berkurang. Makanya saya kasih cuma... Tapi nggak ada batas untuk ini, Pak? Ada. Itu kan ketentuan kampus. 75% minimal kehadiran untuk ikut ujian. Kalau dihitung-hitung 16, 75%-nya itu adalah 13 pertemuan. Kamu harus hadir. Jadi 3 kali kamu boleh nggak hadir.
Tapi kalau saran saya, kalau memang itu tidak urgent banget, nggak usah lah kuliah aja gitu. Karena kan kuliah itu selain kita mungkin mendapatkan ilmu ya. Kenapa saya bilang mungkin? Karena mungkin yang dibahas kalian juga sudah tahu gitu kan ya. Tapi ada hal lain, yaitu adalah keberkahan dalam menuntut ilmunya. Itu yang kita kejar. Oke, siap. Ya, jadi mau gimana? Presensi 10%, tugas 25%, UTS 30%, UAS 35%. Sekedar informasi, dengan prosentase seperti ini, selama saya ngajar di SEBI, kalau mahasiswa tersebut mengikuti semua peraturan yang disepakati bersama, dan serius atau tetap semangat untuk mengerjakan, target saya selalu B- itu alhamdulillah selalu tercapai. Kecuali mahasiswa tersebut misalnya tidak mengikuti peraturan kesepakatan bersama atau selama perkuliahan tidak semangat. Nah, itu beda cerita ya. Tapi asalkan sudah semangat kemudian mengikuti peraturan, kalau pemahaman mungkin nggak terlalu paham, mungkin. Ya, karena ada beberapa. Tapi nilai B- itu di tangan. Itu saya bisa jamin. Jadi kalau di saya nilai nggak usah terlalu khawatir, asalkan kalian follow the rules dan tetap semangat dalam perkuliahan, berarti kan semangat untuk ngerjain dengan maksimal gitu ya, ikutin peraturan segala macamnya, B- sudah tangan. Ya, tapi kalau misalnya kalian mau B atau B+ atau A- atau A makan, ya beda gitu ya. Oke, karena belum ada komentar atau belum ada ketidaksetujuan, saya putuskan aja bareng-bareng ya. Jadi keputusan inilah keputusan bersama, walaupun ketika saya tanya kalian diam aja ya, ketika saya putuskan kalian harus menganggap itu keputusan bersama, karena pas saya tanya kalian diam aja, gitu. Daripada kelamaan di saya aja gitu kan ya. Jadi presensi 10%, tugas 25, UTS 30, UAS 35. Fix, kata Pak Lu. Kemudian terkait peraturan, perkuliahan hadir kalau offline saya kasih kompensasi 15 menit. Tapi karena ini online, jadi nggak ada alasan lagi macet. Ya, kalau sinyal gimana? Nah, sinyal sebenarnya gampang. Sinyal itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk nggak stabil, ya kan? Sinyal itu nggak mungkin ujuk-ujuk jadi kencang, gitu kan? Karena kita pakai hal yang sama, gitu. Jadi dengan kondisi yang sama, itu kayaknya agak lucu kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda, ya. Maksudnya kita pakai provider yang sama, kita pakai HP yang sama, kita di lokasi yang sama, terus kita suatu saat mengharapkan hasilnya berbeda, itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Jadi harapan saya, kalau memang susah sinyal, berarti sudah harus mempersiapkan. Jadi misalnya katakanlah ganti provider mungkin yang lebih murah, atau ganti yang sinyal lebih bagus. Kalau secara paket sekarang rata-rata sudah mirip lah ya, bahkan ada yang murah gitu ya untuk Zoom dan segala macamnya. Jadi bisa diusahakan dari sisi seperti itu. Atau ketika perkuliahan mampir gitu ya ke rumah saudara atau ke tetangga, atau agak jalan-jalan dikit gitu ya di bawah BTS gitu untuk nyari sinyal gitu, jalan-jalan gitu sambil olahraga gitu kan sambil kuliah, duduk di bawah BTS gitu ya sambil push up sambil apa aja sambil kuliah. Ya demi itu tadi. Jadi karena nggak ada alasan itu, untuk online saya kasih kompensasi 5 menit. Ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau mungkin Fatih bisa di share ke teman-teman. Kalau kalian join-nya itu di atas 5 menit di jam saya, ya berarti kan 8:06. Ya. Itu dianggap tidak hadir di presensi sisfonya. Tetapi kalian bisa ikut di perkuliahan untuk mungkin sekedar menambah ilmu dan segala macamnya. Ya. Jadi presensi sisfo hanya kasih kompensasi 5 menit. Di atas itu 5 menit 1 detik itu dianggap terlambat. Jadi diusahakan siap karena jadwal kan sudah jelas jamnya. Pak, maaf tadi pagi karena ada perlu gini. Iya, kita sudah jelas gitu. Kalau kamu kalkulasikan itu tidak memungkinkan untuk datang tepat waktu on time, ya cari jalan gitu ya, gimana mengakali hal itu. Gitu ya.
Jadi hanya 5 menit ya kompensasinya ya. Terlambat. Kemudian untuk kamera, untuk presensi saya diwajibkan dari kampus untuk mengambil screenshot. Kayak sekarang nih, screenshot saya yang tidak on video itu nggak ketampil. Jadi di settingan Zoom saya seperti ini. Nanti saya kirim ke WA Group. Ini dia. Nah, tuh. Presensi saya seperti itu. Jadi yang tidak on kamera nggak akan muncul di layar. Nanti akademik ngecek, ya berdasarkan itu. Karena itu yang akan saya kirim. Tadi yang datang berapa? Kalau dari gambar ini sih segini, saya bilang kayak gitu. Ya, jadi perkiraan kita on cam, sinyal nggak stabil segala macam. Tadi kembali lagi kalau sinyal itu bisa diakalin lah, bukan suatu hal yang menjadi alasan harusnya ya, kan kita udah PJJ berapa lama nih ya, jadi harusnya sudah paham lah. Ya, jadi tampilan presentasi contohnya seperti itu yang saya kirim ke WA Group. Jadi loh kok saya nggak ada, ya berarti kalian nggak on cam. Gitu. Kalau misalnya nggak on cam nggak ada, ya nanti jadi ininya di akademik urusannya. Dan itu kan berarti kalau kalian dianggap tidak hadir, berarti mengurangi jatah yang 3 tadi. Kalau akademik misalnya nih, ini nggak ada nih, berarti kan dianggap nggak hadir tuh. Walaupun kalian hadir nih, kayak sekarang nih. Ini ada 32, tetapi ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 4, 24. Berarti ada 8 nggak on cam. Ya kan? 8 nggak on cam, ya 8 itu walaupun hadir saat ini, ya dianggap akademik, karena di situ nggak ada, gitu ya. Ya sudah. Gitu. Kayak Haris nih gelap. On cam tapi gelap nih, hitam kayak begitu, gitu kan. Kadang-kadang gitu, karena segala macamnya. Jadi kadang-kadang ya kita inilah memaksimalkan. Anda kalau ada komentar, ada pertanyaan, langsung aja ya. Kemudian untuk perkuliahan. Nah, perkuliahan ini yang akan saya bahas yang pertama adalah sejarah komputer gitu ya, supaya perkenalan awal aja. Kemudian Office. Ya, Office. Office itu PowerPoint, Word, Excel. Nah, itu aja satu yang sering dipakai. Ya. Nanti UTS itu akan mencakup sejarah komputer, perkenalan komputer sama PowerPoint. Habis itu Excel sama Word itu di UAS. Jadi di UAS sudah nggak ada lagi PowerPoint ya. Jadi hanya di Word sama Excel untuk yang UAS. Nah, kemudian gini, di tugas kelompok itu nanti saya minta teman-teman ya tolong bikin kelompok. Satu kelas berapa, Fatih? Ada 37. 37. 37 di Sisvo kok ada 30 berapa nih? Tambah presensi 36 nggak di ini di Sisvo? Ada yang belum KRS nggak? Oh iya Pak, 36. Oh, 36. Ada yang keluar. Oke, berarti nanti Fatih tolong bikin 6 kelompok ya. 6 kelompok, berarti masing-masing kelompok ada 6 orang. 6 kelompok ini akan bersama-sama mengerjakan tugas. Jadi tugas itu ada 2, tugas bikin presentasi PowerPoint sama tugas Excel. Ya, nanti itu tugas kelompok. Jadi tolong persiapkan 6 kelompok. Bebas, saya kasih kebebasan ke kalian. Mau Iwan Ahwat, mau Ahwat, Iwan gitu ya, terserah. Senyamannya kalian aja, ya. Apa mau sekotak segala macam ya bebas. Ya. Jadi 6 kelompok, 6 orang. Kemudian untuk setiap pertemuan, Fatih tolong di assign ya, MC sama tilawah. Jadi supaya saya nggak minta-minta mulu, setiap pertemuan saya volunteer tadi pada diem aja gitu kan. Ada jorogin temennya tadi kan, Pak situ aja gitu kan. Jangan gitu. Kan saya tadi minta volunteer, bukan pengen dijorogin.
Jadi daripada susah-susah nanya, tolong di-setting aja lah. Ya, jadi setiap pertemuan siapa gitu ya, MC sama tilawahnya. Itu Fatih. Oke. Kemudian gini, akan ada di mana saya minta kalian kerjakan secara kelompok, akan saya minta kalian kerjakan sendiri. Definisi kerja sendiri adalah ya kerjakan sendiri. Jadi namanya online, kemudian nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk soft copy, itu akan ada kejadian gitu ya, di mana kalau nggak di state di awal ini, copy punya teman, terus di rename namanya, isinya diedit sesuai dengan datanya dia gitu. Misalnya katakanlah nih, si A ngerjain, terus si B, copy dong gitu kan, belum ngerjain nih. Nanti nama filenya di rename gitu kan, terus isinya kalau ada data nama sama segala macam diganti namanya dia. Jangan. Kalau saya bilang kerjakan kelompok, berarti kerjakan kelompok. Kalau saya bilang jangan copy dari temennya, jangan. Kalau mengerjakan itu, maksudnya mengerjakan copy dari teman, yang di-copy dan yang meng-copy sama-sama 0. Ya, saya nggak mau tahu alasannya apa, kenapanya. Tapi karena udah di-set, jangan copy punya teman ya. Pak, emang bisa dicek? Silahkan. Oke, Sulfa. Silahkan kalau mau nyobain, kalau mau ngetes, copy punya temannya gitu ya, saya bilang, jangan copy paste. Ternyata kalian copy paste gitu ya, kalau mau nyobain gitu ya, saya bisa ngedetek apa enggak, silahkan. Itu udah kebukti soalnya. Jadi pas entah mereka nggak dengar atau gimana, saya bilang jangan copy, 12 orang copy paste. Terus saya challenge aja, saya mensinyalir ada yang copy paste nih. Kalau mau ngaku, saya kasih maaf deh kalau mau ngaku. Tapi kalau enggak akan saya tanya lagi. Saya udah bikin listnya dulu tuh siapa orang gitu kan. Ya alhamdulillah semuanya sama, cocok datanya. Yang saya deteksi dengan yang mengaku. Gitu ya. Tapi karena ini sudah diceritakan kayak begini, ya jangan nanti berharap, nggak apa-apa kan, nanti kan kita ngaku aja gitu. Terus nanti akan ada kompensasi, jangan gitu ya. Itu namanya nanti kayak kaum Yahudi gitu ya. Sabtu nggak boleh mancing, Jumatnya masang jala, Minggunya diambil gitu. Jangan kayak gitu, itu namanya ngakalin. Ya kita sesuai aja. Jadi nggak susah lah. Yakinlah sama saya itu kuliah itu nggak susah. Bahasan juga kita mungkin udah pada tahu teman-teman semuanya kan. Terus juga yang pembawaannya juga kita nggak terlalu tegang gimana. Tenang aja. Ya jadi asal follow terus kita yakin B- udah di tangan. Karena ada teman juga yang nggak yakin, Pak, dia UTS nilainya 3 dari 30% dari total skor 100% kan persentasenya. Tapi dia nilainya berapa? Akhirnya B. UTS 3 dapatnya B coba. Jadi kalau nilai gitu sama saya, ya itu tadi follow terus, kalian tetap semangat mengerjakan gitu, tetap semangat UTS 3, apa deh. Yang penting tugas saya tetap semangat ngerjain. UAE saya berusaha lebih maksimal gitu. Dapat. Oke, ada pertanyaan? Halo? Pak, izin bertanya. Lagi. Untuk kelompok itu 6 orang ya, Pak? 6, betul. Jadi 6 kelompok, 6 orang. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Hah? Siap, Pak. Terima kasih. Oh iya. Siapa lagi? Halo? Untuk materinya apa, Pak? Materinya tadi sejarah komputer, perkenalan komputer, PowerPoint, Excel, Word. Kurang detail? Bukan ada ininya nggak, Pak? Subnya, Pak. Subnya? SAP-nya ada. Oh gitu. RPS-nya saya nggak saya tulis. RPS ada di kepala saya. Jadi sejarah ini paling kalau sejarah itu perkenalan dari dulu sejarah pertemuan komputer gitu ya. Kemudian nanti ada perkenalan tentang istilah-istilah dalam dunia komputer. Kemudian nanti PowerPoint itu ada insert picture, insert tabel, insert shape, kemudian ada slide master gitu ya. Kemudian ada animation, transition, kemudian gimana kita manipulasi segala macamnya. Kalau Excel itu ada beberapa fungsi-fungsi yang akan kita bahas.
kayak if gitu ya, kemudian lookup, VLOOKUP, ada choose gitu ya. Kemudian ada reference itu ada absolute, ada relatif. Kemudian untuk Word-nya itu kita akan bikin skripsi, bagaimana bikin skripsi di mana daftar isinya otomatis membuat gitu ya, halamannya, kemudian daftar gambarnya juga otomatis, daftar tabelnya otomatis, daftar rumusnya otomatis, daftar pustaka juga nanti otomatis. Sama terakhir mail merge untuk yang Word-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang detail kah? Nanya lagi Pak saya. Ya, boleh. Ini terkait tugas kelompok ini kita presentasi gitu Pak di depan atau gimana? Jadi kalau untuk yang tugas pertama itu kan bikin presentasi PowerPoint. Ya kalian presentasiin. Oh, nanti ada tugas baru lagi gitu Pak? Terus? Nanti enggak, cuma 2 tadi kan. Yang pertama adalah bikin PowerPoint. Yang kedua adalah Excel. Jadi Excel nanti ada file Excel yang akan saya berikan. Nanti kalian isi kontennya, yang kosong-kosong bolong-bolong itu kalian kalkulasi sehingga nanti terisi penuh. Oke. Untuk tugas yang tadi dikerjain sendiri itu tugas individu ya Pak? Tugas individu nggak ada. Nggak ada. Oh tadi yang terkait kayak misalnya ngerjain copy paste itu gimana? UTS. Ulangan apa gitu? UTS, itu bukan UTS, OAS. Oh, OAS. Ya kalau tugas kelompok kayaknya nggak mungkin copy paste lah ya. Iya nggak sih? Masa tugas kelompok copy paste? Kayaknya ini banget. Udah tugas kelompok copy paste gitu kayaknya kebangetan banget lah ya. Janganlah. Yang biasa itu kan sendiri tugas pribadi. Yang pribadi itu UAS waktu itu. Tapi ya nanti kalau setelah pertengahan saya berubah pikiran, nanti jadi beda lagi ya nggak apa-apa. Diikutin aja lah pokoknya. Kita having fun aja lah kuliah ini mah. Nggak usah dibikin stres. Hidup ini udah berat Mas Bro. Jangan tambah tekanan dengan perkuliahan. Oke Pak, siap. Ada? Ada tak? Tak ada? Ada tak? Tak ada? Ada. Ya, itu mungkin kesepakatan kita awal ya. Nanti kalau saya ada yang kelupaan ya, nanti saya sampaikan lagi. Oh ya, setiap pertemuan insya Allah akan saya record, akan saya rekam. Kemudian rekaman ini akan saya upload ke YouTube. Nanti supaya kalian bisa review. Pak, kenapa ke YouTube, Pak? Kenapa ke enggak yang lain? Karena sekarang banyak provider yang menggratiskan akses YouTube. Jadi supaya kuota kalian udah ikut Zoom berkurang gitu kan, tambah lagi kalau rekaman berkurang lagi. Ya, saya berusaha untuk mengurangi itu. Jadi kenapa saya upload ke YouTube? Supaya nanti kalian kalau mau nge-review lagi bisa, dan harapannya kuotanya gratis. Gitu ya. Jadi nanti kalau perkuliahan saya lupa mencet tombol record, tolong ingetin ya. Oke, ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita mulai lanjut kuliah ya. Oh, saya bisa kita udah pulang nih, jangan. Kita masih ada 1 jam lagi nih kita untuk memberikan hak kalian dan menunaikan kewajiban saya. Oke, kalau nggak ada lagi, lanjut ya kuliah ya. Ada Pak. Ya, apa lagi? Kalau misalkan tadi yang screenshotan itu, misalnya kita udah benar on cam, tapi di screenshotannya nggak keluar layar, nggak ada di layar kita, padahal udah on cam, itu gimana Pak? Ya makanya jangan keluar masuk, di dalam aja, di luar gitu. Jangan keluar masuk. Itu nanti orangnya juga keganggu. Jadi kalau kita lagi kendurian atau kita lagi ada acara gitu, padahal keluar masuk, di dalam, di luar gitu. Jangan yang di dalam yang di luar gitu, tapi bingung orangnya. Jadi itu tadi, keluar masuk itu biasanya kendala sinyal. Ya, jadi kalau kalian berpengalaman sinyal di tempat kalian sekarang itu tidak baik, jangan dipakai. Karena saya nggak akan bilang-bilang, saya mau ini ya, gitu kan, terus kalian baru hidup-hidupin gitu, enggak. Candid. Jadi saya akan mengambil capture itu candid, nggak akan bilang-bilang.
Kayak tadi nih, tahu-tahu saya capture gitu kan, ya udah, itu yang saya kirim. Nanti kalau kalian bilang, Pak, Afwan tadi lagi ini, ya saya lihat dulu alasannya. Karena kalau misalnya udah dikirim terus kalian baru ngasih alasan, ya kan saya nggak bisa langsung, akademik ini ternyata ketinggalan satu, katanya gini. Itu kan repot juga jadinya gitu. Akademiknya juga nanti jadi gimana sih gitu, gini gitu kan. Jadi kayak nggak konsisten. Jadi ya itu kalau emang hidupin aja, matiin aja nggak apa-apa. Kalau masih mati hidup, jangan. Ini kan settingannya saya set setiap ada yang keluar ada yang masuk dia bersuara nih bunyi. Jadi yang kayak misal tinung gitu kan. Di kalian bunyi juga nggak? Bunyi, Pak. Nah, itu berarti ada yang masuk. Kalau kiu gitu, itu berarti ada yang keluar. Jadi sebenarnya ketahuan. Jadi saya berusaha untuk selalu notifikasinya lengkap ya. Jadi kalau ada yang masuk tuh bunyi, ada yang keluar juga bunyi. Gitu. Walaupun saya juga nggak tahu siapa tadi yang keluar gitu ya. Ya harapannya sih semua dari dalam. Kalau dari dalam aja. Kan kita mau kuliah. Jangan keluar lagi gitu ya. Kalau misalnya ke kamar mandi gimana? Ya izin. Kayak tadi ini temennya Zulfa Mazida izin ke kamar mandi. Oh ya udah. Jadi saya jelas gitu. Dan harapan saya sih ke kamar mandi nggak nyampe 5 menit. Ya. Jadi ketika ini si Izzy kan 8.38 tadi izinnya. Jadi kalau 8.43 saya capture, harapan saya dia udah balik. Tapi kalau misalnya dia belum balik, ada catatan, ada buktinya. Saya bisa ikutin. Yang ke kamar mandi misalnya gitu, izin keluar gitu. Kan kecatat. Gitu. Ada lagi? Udah Pak, cukup. Makasih. Ya, sama-sama. Dibikin enak aja lah. Ya kayak kita kayak offline aja, kan nggak ujuk-ujuk masuk buka pintu kan gejegrok gitu, bukannya sambil semangat 45 gitu, gara-gara telat gitu bukannya gejegrok gitu kan masuk, terus keluar aja nyelonong gitu, terus masuk aja nyelonong kan nggak, kan ada apa gitu mau izin gitu segala macam gitu ya. Ya kayak offline aja lah, walaupun kita pakai Zoom, walaupun kita di kamar masing-masing mungkin atau di sofa masing-masing gitu ya. Ada lagi? Nggak ada? Ini Pak, kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah perkuliahan itu pas mati lampu kan sinyalnya hilang juga Pak di Madura. Itu gimana Pak? Mati lampu ya, BTS-nya hilang ininya. Iya Pak, keseringan gitu jaringannya hilang juga. Oh, sinyal di HP hilang juga? Iya. Oh, berarti ya nggak apa-apa. Itu yang bisa dikomunikasikan. Misalnya Zulfa mati lampu gitu kan Madura gitu. Terus ketika pas perkuliahan saya capture nama kamu nggak ada, kamu WA. Kan kalau di Zoom nggak mungkin gitu WA gitu kan. Pak mati lampu lah, tapi kalau berarti udah masuk Zoom kan nggak mungkin. Jadi pas nanti udah saya kirim ke grup dulu. Kehadiran hari ini gitu kan. Nanti kalau nama kamu nggak ada, ya udah kamu kasih excuse kenapa? Kalau ternyata Pak mati lampu gitu kan, sinyal juga jadi hilang. Ya itu kan saya sampaikan ke akademik. Gitu. Ya, jadi kita komunikasi biasa aja, ngobrol aja gitu. Mati lampu. Ya. Ada lagi? Jelas ya Zulfa ya. Jadi kalau memang nanti tadi saya bilang bukan langsung strict itu foto nggak kasih alasan nggak kasih pembelaan enggak. Tetap ada, tapi ya itu tadi kan dilihat alasannya gitu kan. Ada lagi? Tak? Ya. Nggak ada? Kita lanjut ya, kuliah ya. Halo? Ya, Pak. Ya, oke. Oh iya, saya senang loh kalau misalnya menanya itu paling nggak ada yang jawab gitu ya. Udah nggak apa-apa, unmute aja lah. Sekali-sekali ngomong kuliah diem gitu kan, orang tua ngeliat juga ini orang anak ngapain ngeliatin HP diem aja dari tadi, ditanya nggak jawab. Jadi kalau ditanya jawablah ya. Siap. Ya kan gimana pun juga saya kan lebih tua dari kalian. Ya anggapannya orang tua lagi manggil gitu ya. Jadi senang kalau misalnya ada yang respon. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan?
Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Oke, kalau Silakan, nggak kelihatan, Pak. nanti bilang. Jadi rame ya. Nggak apa-apa. Oke, nih, ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kuliah kita pengantar aplikasi komputer, di mana pertemuan pertama ini tadi sudah kita bahas kesepakatan bersama segala macamnya. Kita perkuliahan lanjutannya adalah ngebahas tentang sejarah komputer. Ya. Jadi ini nama saya, ini nomor HP saya. Kalau mau dicatat, ya nggak usah juga, ada di WA group. Jadi itu aja, catatan aja. Oke, komputer pertama itu pada awal abad ke-19 ya, itu seperti ini. Ini ada item-itemnya di bawah sini ya? Ada. Ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Ganggu nggak? Hitam apaan, Ustaz? Yang warna merah ya, Ustaz, kayak Oh, enggak, ada kotakan hitam nggak di bawah sini? Tidak. Enggak. Ada. Ada, Pak. Ada. Itu nggak ganggu nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oh, ya udah. Ada, Pak. Ya. Saya kira ada. Soalnya dulu pas awal-awal Zoom kalau lagi share screen ada kayak gini, kotakan kayak gini, dia jadi hitam gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah diperbaiki. Oke. Ini kurang lebih ya. Jadi komputer pertama itu kayak begini. Jadi yang mungkin punya kos-kosan gitu ya, bukan punya, nyewa kos-kosan mungkin nggak cukup. Bayangin ini ruangan ini segede ruang tamu gitu, mungkin lebih gede ini kalau dari ruang tamu kita gitu ya. Nah ini kayak begini memang komputer pertama. Nah komputer pertama itu full kabel ya, belum digital, masih analog. Ini alat-alatannya. Ini. Nah ini kalau misalnya katakanlah ya, lagi kayak begini nih, lagi suatu operasi tertentu, katakanlah penjumlahan gitu ya. Kalau mau dijadikan mode pengurangan, itu kabel-kabelnya harus ditata ulang tuh. Sama mungkin ini alatnya dipindah ke sana. Jadi masih serba manual banget lah. Jadi kayak telepon zaman dulu, kalau kita lihat film-film zaman dulu tuh, ketika jalur telepon belum digital, kita nelfon ke operator dulu. Operator bilang, saya mau nelfon ke sini, nanti kabel dicolok-colokin, dipisahin, dipindahin, gitu ya. Nah, jadi sekitar abad ke-19 ya, abad 19 berarti kan 1800-an sekian. Nah, kalau tanya deh, kalau misalnya ini kira-kira yang atasannya yang mana ya? Yang bapak-bapak ini atau yang ibu-ibu ini ya? Yang ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa, Jis? Yang bapak-bapak. Jis, kenapa jawab yang ibu-ibu? Karena nggak kerja, Pak. Cuma ngeliatin. Hah? Karena nggak kerja, Pak. Ngeliatin dari jauh gitu. Nggak kerja lah. Ngeliatin laporan nggak kerja. Maksudnya nggak ke tekniknya gitu ya, nggak ke teknikalnya gitu ya. Dia hanya ngeliat laporan gitu. Jadi dia kerjanya ngeliat laporan gitu. Jangan bilang nggak kerja. Ngeliat laporan nggak kerja. Nanti dari laporan itu dia menganalisa next step-nya kayak gimana, planning-nya kayak gimana gitu. Kalau Furqan tadi bilangnya Ali ya tadi ya nama panggilannya. Laki-laki yang bosnya. Iya, kan laki-laki pemimpin, Pak. Biasanya tuh sekretarisnya perempuan, Pak. Oh, gitu. Tapi kayaknya bos nggak pernah ngurusin masalah teknikal kan? Ini kayaknya kan, gitu ya. Tapi ya, gitu. Siap. Ya tapi jangan salah ya, bos perempuan juga ada. Kayak Pertamina sekarang kan di rootnya Pertamina cewek. Ya jadi betul di Islam bahwa laki-laki itu adalah qawam ya, pemimpin kaum wanita. Tapi Kak, ya gimana? Tapi kan ini kan ditulisnya pada abad ke-19. Kalau begitu, ini yang di sini tuh bosnya emang berarti nggak ada dong, Pak. Adanya pemimpin yang pelaksana untuk komputer ini, bukan bos. Yang bosnya mungkin di kantor lainnya, Pak. Bos kan cuma nyuruh-nyuruh doang. Iya, makanya. Kecuali kalau pemimpin tuh. Jadi pemimpin baru ada di sini. Pasti ada di sini, gitu. Oh, gitu. Tapi kan yang ditanya yang ini nih. Ya itu benar. Itu konsep bos dan kepemimpinan ya. Jadi bos dan kepemimpinan, bos itu adalah ya udah taunya beres gitu. Kalau pemimpin itu kan dia nge-drive bawahan, itu benar. Itu konsep yang baik sebenarnya.
Tapi jangan salah, pemimpin itu kadang juga ada bos yang jadi pemimpin juga, gitu, walaupun dia bosi gitu kan. Tapi pertanyaan saya tadi kayak begini sebenarnya. Di foto ini atasan yang mana, gitu kan ya? Iya. Oh iya Pak, atas ada yang laku Pak. Di atas. Ini kalimat-kalimat ini sudah dipilih secara baik dan proper bahwa ya memang saya nanya di gambar ini atasannya yang mana. Kalau saya nggak nanya bosnya yang mana, di mana. Jadi tadi ada dua pendapat ya, bahwa yang ibu-ibu ini adalah pemimpinnya atau atasannya, dan si bapak-bapak itu adalah bawahannya. Itu kalau kata Ali, enggak Pak, itu pokoknya ini. Tapi kalau saya pribadi, saya juga nggak tahu sih ya sebenarnya. Saya juga pengen point of view dari kalian aja. Saya juga nggak tahu sebenarnya foto ini siapa pimpinannya, atasannya gitu ya. Tapi memang kalau dari sini, dari keumuman dari sebuah sebuah perusahaan yang langsung ke alat itu biasanya nggak pernah jadi atasan. Karena itu udah technical banget. Atasan itu strategic decision. Ya, jadi kalau atasan itu kan dia evaluation, monitoring, sama planning. Eksekutornya ada orang lagi. Gitu. Jadi orang ini sedang lihat sebuah laporan, ya kan, yang dibuat entah dengan siapa, mungkin juga dengan ini dia sudah mencatat-catat, gitu kan, tulis catatan di sini kan buku catatannya, lihat hasilnya kayak gimana gitu ya. Ini kan technical banget. Dari laporan ini nanti diproses, diolah sehingga jadi sebuah laporan yang bisa diserahkan ke pimpinan atau atasan ya kan. Nah, berarti sedang itu asumsi memang. Tapi yang satu yang pasti, bukan pasti. Satu yang disepakati, yang pasti. Nah, itu baru orang datang tuh. Siapa tuh? Saya nggak tahu siapa baru datang. Ya, jadi satu hal yang disepakati bersama, programmer komputer pertama adalah perempuan. Selamat ya buat mbak-mbak gitu ya. Jadi disepakati bersama bahwa programmer pertama komputer itu adalah perempuan. Laki-laki ya selamat, karena programmer awalnya komputer adalah perempuan. Kita sebagai laki-laki harus paham dan harus sabar ketika komputer kadang-kadang gimana gitu ya. Kan kalau kadang dia perempuan gitu. Jadi kadang-kadang bilang mau ini enggak gitu. Tapi tuh saya kok nggak jadi dibeliin. Oke. Ya, jadi ya karena mungkin itu, karena programmer awalnya perempuan, jadi kadang-kadang suka nggak jelas gitu ya, komputer maunya apa sih, atau nggak nyala atau gimana gitu ya. Tapi nggak, bercanda aja gitu, bercanda serius tapi. Jadi kadang-kadang saya ketemu itu di CIB kan juga di bagian IT juga. Kadang kan tadi ini Afwan, minta tolong lagi sibuk nggak gitu. Kenapa? Ini komputer ngadat gitu kan. Ngadat kenapa? Nah, saya datang ke rumah ke tempat dia gitu kan. Nih kayak begini tadi, kok jadi bisa? Padahal udah apa-apain tuh. Karena komputer nggak jelas kayak begitu. Mungkin nggak satu alasannya itu. Bercanda ya. Ya lanjut. Nah, terus habis itu ini belum ada programnya nih di sini. Jadi programnya itu masih langsung ke alatnya itu, ya. Nah, baru pada tahun sekitar 1948 itu sebuah program itu disimpan di suatu media penyimpanan tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah medianya yang ini nih. Ini namanya William Tube. Ya, jadi di sini nih nyimpennya nih. Agak aneh kan ya, tube. Bentuknya kayak tabung gitu. Jadi udah lebih ringkas, walaupun belum ringkas banget juga sih, masih kayak begini. Gitu ya, terus mikrokomputer pada awal 1973. Jadi karena yang gede-gede kayak begitu, dikecilin lagi. Nah, kayak begini. Nah, ini komputer awal-awal nih, 73 nih, nah, mikro, kayak begini. Ini ngoperasinya gimana? Ya terus terang, saya juga nggak tahu. Saya juga belum lahir tahun 1973 gitu. Jadi, nah itu tadi keluar tuh. Nah, ini cara makanya gimana? Saya juga kurang paham. Tapi asumsi saya ini dicetek-cetekin nih nanti. Nah, kalian bisa lihat nggak bedanya? Di awal ini dengan di ini, operatornya itu berkurang berapa orangnya? Kalau di sini, dia mungkin yang ngurusin hardware, terus masalah pengkabelan, terus dia sebagai input data, sebagai output data, pembaca analisanya. Itu berapa? 4 posisi tuh. Ya kan? Nah, kalau di sini,
Kabel-kabel udah nggak ada. Input sama output mungkin sudah lebih user friendly. Ya, jadi sering berkembangnya waktu, kita harus agile, kita harus tanggap dan sigap terhadap perubahan. Izin off-camp dalam perjalanan baru sesuai kegiatan maksud dari satelit. Wafa. Oke. Ya, jadi karena makin ringkas gitu ya, jadi pekerjaan itu bisa juga makin sedikit. Gitu. Jadi kita harus terus berubah. Ini ke diri saya sendiri juga. Jadi kita harus siap terhadap perubahan. Jadi harus learning and learning, belajar dan belajar. Terus harganya gimana harganya? $1.750 tahun 73. Kalau dihitung-hitung dari sisi inflasi, mungkin harganya ratusan juta kali ya. Karena kalau misalnya kita 1.750 kali 14 aja, itu udah sekitar 16-an, mungkin kurang lebih 16-an juta tahun sekarang. Tahun 73. Kita hitung inflasi, ya mungkin sekitar berapa tuh inflasi dari tahun 73 sampai sekarang kan mahal lah. Kemudian orang PC, personal komputer, dimulai pada tahun 1970-an. Ada yang bisa kasih ini ke saya? Oh iya, ini juga salah satu alasan kenapa yang tadi saya bilang UTS nilainya 3, tapi dia bisa dapat B akhirnya. Saya akan beberapa kali yang berpulang dari PPT Moses. Oh, berdua loh. Wafa sama dia. Oke. Saya akan beberapa kali gitu ya, sering kali untuk nanya gitu ya persoalan, itu saya sebut flash quiz. Kalau saya bilang, siapa yang bisa jawab, nanti dapat nilai. Ada nilainya. Berapa nilainya? Rata-rata saya kasih 10. Lumayan kan? 10 dari apa? Ya bisa dari tugas, bisa dari UTS, bisa dari UHS. Kalau presensi kan nggak mungkin, karena udah catat ya. Jadi, saya lupa mencatat apakah memang yang 3 itu yang sering menjawab, tapi saya mencatat siapa saja menjawab, dan itu nanti di akhirnya akan saya kalkulasikan. Jadi di saya itu sebuah nilai tugas. Loh kok sama semua? Ada berapa orang yang dari satelit? Ada berapa orang yang dari satelit? Baksos? Ada sekitar 3, Pak. 3? Ada 3 orang, Pak. Oh, 3. Oke. Jadi ini 3 orang yang sudah izin. Ya, jadi di mata kuliah saya, nilai di atas 100 tugas yang sering ya. Di atas 100 itu biasa. 110, 120 gitu ya. Itu biasa. Kalau dilihat di sisfonya. Ya memang itu kan kebijakan dari dosennya masing-masing ya. Jadi kalau saya ada flash quiz, kalau dia ternyata bagus dalam tugas gitu, tugas kelompoknya dia oke, terus dia sering jawab, ya mau gimana lagi kan? Dia pasti di atas 100 kan. Gitu. Tapi memang akhirnya tetap aja sih nggak ada yang di atas 100 akhirnya. Karena ada persentase tadi. Oke, sekarang ada yang bisa jawab nggak? Personal komputer itu apa? PC. PC, personal komputer. Terus BI apa? Bank Indonesia. Bank Indonesia apa? BI. Muter-muter aja kita. Iya PC, personal komputer PC. Personal komputer bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia komputer personal komputer. Maksud saya ada yang bisa mendefinisikan nggak apa sih PC itu? Ya mungkin alat menghitung. Hah? Komputer pribadi, Pak. Itu bahasa Indonesianya, komputer pribadi, personal komputer. Ini ada yang lagi googling. Definisi komputer adalah alat menghitung, Pak. Alat menghitung, bukan? Belum lengkap. Ini ada yang lagi googling. Bener nggak? Ada yang lagi googling. Ayo ngaku, yang googling siapa? Saya, Pak. Nah, iya. Kelihatan Wit matanya Wit. Jadi kalau lagi membaca sesuatu dengan googling itu kelihatan matanya. Jadi sini yang di bawah ini saya lagi ngeliatin kamera gitu, saya lagi memperhatiin. Penasaran, gitu. Pak, saya. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya bilang kalau jangan-jangan, ya karena memang itu sudah
bisa dengan pengalaman dosen gitu ya, nggak hanya saya, mungkin teman-teman juga lebih ahli juga daripada saya. Itu bisa mendeteksi apakah ini hasil mencontek, ini hasil googling gitu ya, apa ini hasil pribadi, pengalaman pribadi, segala macam itu bisa mendeteksi. Tapi nggak apa-apa, kan saya nggak bilang nggak ngelarang, ya kan? Berarti ketentuan bahwa nggak boleh googling, ya berarti nggak berlaku. Silakan googling. Tapi percaya atau enggak, believe it or not, itu belum tentu jawabannya. Karena di Google itu sangat banyak informasi. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, kamu harus bertanya yang tepat. Query-nya apa di Google yang kamu cari? Apa itu PC? PC adalah yang digunakan pribadi. Seringnya kayak begitu. Nah, saya jawab aja ya. Ini supaya ini juga, ini salah satu hal yang kita sering pakai, tapi kita ternyata belum paham juga kita pakai apa. PC, personal computer, itu punya 3 kriteria. Jadi PC atau personal computer itu bukan ya PC, bukan personal computer gitu, bukan komputer pribadi, bukan pakai pribadi, bukan pakai sendiri, bukan mengerjakan tugas, bukan. PC adalah komputer yang memiliki 3 syarat: ukuran, harga, dan fungsi yang bisa dimiliki oleh perorangan. Itulah kenapa server itu bukan PC, namanya server. Karena apa? Dari sisi harga, dia mahal. Dari sisi ukuran, dia biasanya besar. Dari sisi fungsi, dia berlebihan buat perorangan. Ya kan? Itulah kenapa server ya server, PC ya PC. Laptop termasuk PC, tapi dia PC portable. Gitu ya. Jadi 3 kriteria itu. PC adalah komputer yang memiliki ukuran, harga, dan fungsi. Dibalik-balik nggak apa-apa. Tapi 3 syarat itu ada yang bisa dimiliki oleh perorangan. Dan itu dimulai pada tahun 70-an. Bentuknya kayak gimana? Kayak begini. Mana nih? Nah, ini dia. Ya. Kenbak 1. Nah, ini saya dapat googling. Saya ngaku-ngaku aja. Saya juga nggak punya gitu ya. Ini googling nih. Kalau dilihat dari yang sebelumnya lebih ringkas kan? Nah, ini harga 1.750. Ini harganya 750. Beda 1.000 kan? Coba tuh. $1.000 gitu harganya kan lumayan tahun 70-an. Makanya secara fungsi dia dikurangin. Tadinya ini banyak banget tombolnya gitu ya. Jadi cuma segini. Dari sisi harga 250 gitu ya. Terus laptop. Nah, boleh nggak laptop gitu kan, orang mau butuh buat jalan-jalan. Duh repot nih kalau misalnya mulai kecil ya. Repot nih kalau harus jalan-jalan gitu kan, kita nggak punya komputer segala macam. Itu dimulai pada tahun 75. Bentuknya kayak gimana? Kayak begini. Beratnya 15 kilo, layarnya cuma 15 inci, pakai tape drive, kecepatannya cuma 1,9 MHz, dan pakai RAM. 15 kilo. Ini kita jinjing laptop sambil latihan beban. Ini nggak usah ke ini nih, nggak usah ke fitness ini. 15 kilo, tenteng-tenteng juga berotot juga. kanan kiri, kaki, betis, tangan, gede semua. Ya, jadi 15 kilo nih, awal-awal laptop itu sebutannya gitu kan. Entah gimana sebelum laptop saya juga nggak tahu juga nih, tapi kayak gini dibikin IBM, layarnya ya 5 inci segini gitu ya, pakai RAM tuh, harganya berapa? 11.000, RAM-nya 16 kilo. Bayangin sekarang RAM itu udah 4 GB minimal kan kita beli kan, ini kilo. Nah, oh iya, ada yang tahu nggak nih bedanya dari K, kan ada K gini ya. Aduh. Ini sama gini. Kebaca nggak? Saya, Pak. KBKB, Pak. KBKB. KB. Iya. KB yang itu ada yang namanya kilobit, ada yang namanya kilobyte. Nah, yang mana kilobit, yang mana kilobyte? Kilobit itu yang bawah kalau nggak salah, terus KB kilobyte itu yang atas. Ini apa saya salah? Itu siapa tadi jawab ya? Kilobit itu yang B-nya gede, terus kalau kilobyte itu yang B-nya kecil. Apa saya terbalik? Tapi saya nggak tahu. Tahu saya sih gitu. Ya, Said ya namanya ya? Iya. Said bilang. Ya, itu benar bahwa ada yang namanya kilobit, ada yang namanya kilobyte. Ya. Yang manakah yang bit, manakah yang byte?
Said kebalik. Ini bit. Ini byte. Byte itu gimana tulisannya? Nah, ini salah saya di perkuliahan sebelum-sebelumnya saya bilang kayak begitu, tapi nggak saya tulis. BYTE. Ini byte. Ini bit. Nah, ini nggak saya tulis nih. Nah, ketika saya tanya, ternyata dia nulisnya kayak begini. Byte. Pakai A. BAIT. Ini A ya. Ini B. Byte. Yang betul benar byte. Cuma kalau ini kan umpan jadinya ya. Ini byte. Kilobit, kilobyte. Nah, sekarang. Kalau misalnya kamu beli kuota gitu ya. Dijual 50.000. Ini bisa tulis teks nggak sih di sini? Bisa nggak ya? Saya nggak terlalu ini sama presentasi di sini. Gini deh. Ntar saya subscribe dulu. Saya bikin baru. Ntar ya. Biar kita terbayang, bukan terbayang-bayang, supaya kita terbayang. Oke, jual gitu kan toko A, kuota berapa nih? 32 deh. G, B gitu ya. Terus toko B, dia jualnya 24 gitu ya. Ini harganya 40.000. Ini harganya apa ya? 45.000. Saya nanya dong. Kalau kalian mau beli kuota, kalian pilih toko A atau toko B? Toko B. Toko A. Toko B. Bentar. Toko A. Ada toko A. Kata Haris, dia toko A. Kenapa, Haris? Lebih worth it, Pak. Lebih worth it. Oke. Worth it. Worth. Said, toko B, kenapa ya? Apa, Pak? Saya tadi milih toko B. Enggak. Saya, Pak. Toko A juga. Oh, Ali, toko B. Kenapa, Ali? Karena dia byte, Pak. Kenapa emang byte? Lebih kencang mungkin gitu. Lebih kencang satu mungkin. bit itu sama dengan 0,125 kalau nggak salah, Pak. Jadi bit itu lebih gede jatuhnya. Bit ini lebih gede. Nah, iya itu maksud saya, Pak. Ya kalau lebih gede, ini tambahin lebih gede lagi lah, tambah gede lah. Gimana sih? Kan kalau bit lebih gede, ini udah gede tambah gede lagi daripada byte. Kan tadi saya bilang nih, yang iya makanya tadi kan saya milihnya A karena paling worth it karena dipakai bit. Iya, itu dulu. Ini kan ada teman yang jawabannya bawah, tapi dia bilang dia karena lebih gede. Ini kan bit, ini kan byte, ya kan? Yang B-nya ini asetnya. Nah, saya tanya, ada nggak yang mau ke toko B? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Ini pertanyaan saya selanjutnya. Tadi kalau kata Said, 1 bit itu sama dengan berapa? 1 bit 0,125. 0,125 byte. Ya. 8 lagi 19. Ya benar. Atau kalau saya bilang 8 bit sama dengan 1 byte. Benar nggak? 0,125 kali 8 kan? Benar kan? Benar. Kan dibagi 8. Ya. Benar nggak? Benar. Jadi gedean mana? Gedean yang byte, Pak. Nah. Gedean byte, Pak. Ada yang bingung. Kalau kayak gini gedean byte apa gedean bit? Gedean bit lah. Dikalkulasin. Gedean bit lah. Gedean byte, Pak. Yang pakai Gedean byte, Pak. Gedean byte. Ya, jadi gini. Tadi ada yang bilang worth it.
Karena Favoritnya B, Pak. tadi saya tanya kagak ada yang mau sekarang. Tadi saya sempat ragu, Pak. Alah. Oke. Ngitung, Pak. Jadi gini, benar bahwa kalau kita samakan satuannya ya, ini karena satuannya beda nih. Ini berbahaya nih. Ini 30 gigabit harga 40.000. Ini 24 GB harganya 45.000. Oke. Ini untung nggak ada yang nanya. Itu kalau provider beda Pak gitu. Oh, enggak, kita asumsikannya semua sama gitu ya. Oh, cuma bedanya itu aja. Nah, ini kalau kita jadikan byte, toko A itu cuma 4 ini GB, Pak. Berapa? Betul nggak? Ya, benar. 32 dibagi 8. Kan dibagi 8. Iya. Dibagi 8. Ini kalau dijadikan bit, nih. Jadikan bit berarti 1632 192. Nah, enggak. 24 kali 8 kan? 16 ya kan? 16 32 benar. Ya enggak? Ya, Pak. Ya benar, Pak. Ya, Pak. Yang worth it yang mana jadinya? Yang B. Yang B. Nah, ini dia. Kalau kita mau ke mau beli kuota, kita cek dulu. Itu tulisannya B kecil apa B gede. Tapi celakanya lagi, yang jual pun kagak tahu bedanya antara bit sama byte. Jadi kita percuma juga kita mau beli yang byte atau bit, bingung juga gitu. Karena yang jual juga kagak tahu juga bedanya apa gitu kan. Jadi ini hubungannya antara bit sama byte. Jadi kalau hubungannya apa? Ya bukan bebek saja, bukan LDR gitu ya. Hubungannya adalah 1 byte itu adalah 8 bit. Atau kalau kata Said, 1 bit Tapi itu. apakah habisnya itu lebih cepat atau gimana, Pak? Atau lebih kencang atau gimana? Ya kira-kira habis Ini cepat. namanya satuan, ini kan satuan kan. Iya, jadi ini tadi saya bilang, ini nggak ngomongin masalah beda provider. Ini nggak ngomongin masalah paket malam atau paket siang atau paket 24 jam. Ini nggak ngomongin paket nonton atau paket browsing. Kita asumsikan yang beda hanya ininya saja. Satuannya doang. Gitu. Jadi yang saya tekankan adalah ketika kamu dikasih WiFi gitu kan, mungkin di sekitar rumah ada yang WiFi RT/RW-net gitu kan, kecepatan up to gitu, udah up to 20 lagi. 20 Mbps. Harganya sekian. Terus yang sebelahnya lagi up to. Enggak up to, dia bilang kecepatan minimal, dia bilang ya, minimal 10. Gini. Ini harganya katakanlah 100.000. Ini harganya 150.000. Mau pilih yang mana? Yang 150.000. Iya, Pak. Tapi kalau duitnya nggak ada Pak, 100.000 aja nggak apa-apa, cukup gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya itu pilihan. Tapi maksudnya adalah yang saya ingin tekankan adalah kalian paham bahwa beda antara B kecil dengan B besar. Ini bit, ini byte. Nih hubungannya adalah ini. Atau ini sama aja. Ini. Paling gampang inilah 1 byte itu 8 bit. Ya. Ini up to berarti kalian dibagi-bagi, maksimal kalian ada 20 bit. Berarti kalau dibagi 8 sekitar 2,5-an. Megabyte. 2,5. Ini 10. Kalau dijadikan bit 80, kenceng banget nih. Minimal pula. Ya. Gitu maksudnya. Oke? Lanjut, kita balik ke ini. Ada mau nanya? Silakan. Mau nanya, Pak. Ya. Itu bit sama byte ngaruh ke ping nggak, Pak? Nggak. Beda. Enggak ya? Ping itu adalah waktu respon kita ke target kita. Katakanlah ping ke Google. Itu ketika kita ke sana, kita ngirim paket berapa bytes gitu ya. 64 kalau nggak salah. 64 bytes. Dikirim ke sana, respon balik ke kita berapa lama, itu ping. Jadi itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan apapun. Yang Pak, mau nanya, Pak? Ya. Ini masih yang kayak tadi, saya masih bingung nih. Kan kadang saya beli kuota nih, ada yang cepat habis, sama yang lama habisnya. Nah itu apakah mempengaruhi byte dengan byte itu? Ya kalau misalnya paket data, itu
ya pengalaman kita semua kali ya. Paket data itu hati-hati. Paket 100 giga sekian harganya. Ternyata setelah kita lihat-lihat lagi 100 giga itu browsingnya cuma 5 giga. 95-nya buat nonton streaming. Yang celakanya kita nggak pernah streaming nonton-nonton kayak video gitu ya. Kayak apa tuh? Ya pokoknya yang Premiere gitu, Netflix segala macam gitu kita nggak pernah pakai. Berarti kita cuma pakainya cuma 5 giga doang. Jadi ketika paket itu kita harus tahu, ya ini ya bahasa marketing yang berbahaya. Jadi 100 giga itu, 10 giga itu coba dicek dulu informasinya deh. Apakah memang buat browsing semuanya itu segitu? Atau tuh dipecah-pecah lagi? Jam malam kayak gitu ya, atau layanan tertentu yang kita mungkin nggak pakai. Jadi kuota kita sebenarnya sedikit yang perlu yang kita pakai. Katakan tadi 10 giga. Yang buat browsing 1 giga. 9-nya buat Netflix, katakanlah seperti itu paling gampang. Buat nonton streaming. Tapi kita nggak langganan Netflix. Tapi kita browsing Instagram, melihat video gitu kan. Facebook mungkin kalau kalian Facebook video, ya habis 1 giga. Ya nggak? Gitu. Jadi bit-byte itu bukan dari situnya, cepat habis enggaknya tergantung penggunaan sama tergantung paket itu seperti apa. Itu yang harus kita pelajari sebagai pelanggan ya. Jadi jangan sampai kita juga kejebak juga sama marketing. Tapi kalau saya pribadi, saya salut sama Indosat, bukan masalah saya ngasih apa istilahnya apa tuh istilahnya kalau di Instagram itu endorse apa? Endorse, Pak. Endorse. Oh, endorse ya, endorse. Saya bukan mengendorse Indosat, tapi memang saya sudah membuktikan istri saya pakai Indosat, saya pakai Telkomsel. Indosat itu fair banget. Kalau dia bilang segitu, ya segitu. Jadi saya melihat ketika Indosat itu dibeli sama Ooredoo, marketing dia clear. Nggak ada lagi tuh bintang-bintang kecil deh. Biasanya kan kalau kita lihat di iklan-iklan gitu ada bintangnya kan. Bawahnya ada S dan K berlaku, setelah dengan ketentuan berlaku gitu kan, atau SKB. Ada bintang kecilnya. Di Indosat sejak dibeli Ooredoo saya nggak pernah lihat itu lagi. Clear semuanya. Dia bilang 1 giga, 1 giga full. Nggak ada jam-jamannya, nggak ada buat apa. Gitu. Kalau mau buat paket, dia jelas di state. Nggak ada hidden cost-nya. Nggak ada yang trik-trik itu nggak ada. Itu bagusnya Indosat. Saya ngalamin tuh di istri. Tapi kalau saya gitu, saya beli 5 giga gitu kan, internetnya cuma 1 giga. 4 giganya buat apa? Buat layanan video. Tapi karena harganya murah ya saya beli. Saya juga nggak terlalu sering pakai karena saya pakai WiFi gitu ya. Seperti itu ya, Li. Jadi perlu dicek lagi. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Ini tadi yang masalah bit-byte ya. Byte, BYTE. 16 kilo apa nih? Saya nggak tahu kilobit apa kilobyte. Ya, pokoknya kilo lah ya. 11.000 harganya, Masya Allah. Pada tahun 75. Ini buat siapa yang beli? Kalau ramen 64, 20.000. Ya Allah, 64 kilo. Sekarang kita giga-gigaan nih. Harganya aja, harganya nggak nyampe 10 juta ya. Rupiah, Masya Allah. Oke. Nah, ini dia. Laptop. Nah, ini perkembangan dari ini sekitar 25 tahun ya. Jadi ini laptop awal. Ya, termasuk laptop generasi awal. Kan katanya laptop awal juga. Ya, ini termasuk generasi awal ini juga. Ya, bisa ditantang nih. Terus bisa dikunci gitu ya. Ke sini nih. Masya Allah. 25 tahun. Jadi yang lagi diet, jangan patah semangat. Laptop aja 25 tahun. Jadi tetap harus semangat ya. Ya, kita baru setahun 2 tahun aja udah patah semangat, janganlah. Laptop aja 25 tahun biar langsing kayak begini gitu ya. Kita nggak ngomongin ke semua. Ya buat kita semua biar sehat gitu ya. 25 tahun, jangan patah semangat untuk terus diet yang sehat tapi ya. Jangan yang nggak sehat. Oke, nah ini komputer storage. Nah, penyimpanan storage itu ya. Itu dimulai dari awal ini. Advance tape ini pas awal-awal tuh. Kemudian magnetic tape. Nah, kalau masih ada kaset, ada yang tahu kaset? Kaset tape record, tape record. Iya tahu, Pak. Oh ya. Ya kalau kalian nggak tahu, saya ngerasa tua banget. Jadi kaset itu salah satu bentuk storage juga dia.
kan musiknya bisa atau suaranya bisa direkam di situ kan, gitu. Jadi magnetic tape sama kayak gitu juga. Jadi ngerekam sebuah data gitu ya, data itu bisa bersuara, file atau apapun. Kemudian floppy disk. Nah, floppy disk ini di ini nih. Yang tadinya real REL ini ya. Jadi kayak gini lebih simpel dia. Di sini. Nah. Nih, ya. Jadi ini ukurannya nih. 8 inci ini kayaknya saya pernah lihat ininya, tapi saya nggak pernah lihat alatnya dulu waktu saya agak kecil. Om saya punya kantornya dia. Di sini nih, 100 kilo. Terus ini 5,4 inci, 100. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Jadi 3,5 inci, 400 sampai 1,4. Kalau kalian perhatikan, ukuran makin kecil, ternyata dia makin besar space-nya, ya nggak? Lihat nggak tuh? Ini 100 kilo. Iya benar, Pak. Ini 100 kilo sampai 1,2 mega. Ini 400 kilo sampai 1,4. Ukuran 8 inci, 5/4 inci, 3,5 inci, hampir setengahnya, tapi size-nya bertahap untuk naik gitu ya. Ini pembahasnya juga seperti itu. Nah ini kabelnya, dulu pakai kabel untuk connecting ini. Jadi ada yang tahu? Ini sama seperti di hard disk, bukan di DVD. Ya nanti DVD. Kalau kalian tahu CD, DVD dengan Blu-ray itu ukurannya sama, tapi size-nya beda jauh. Nanti akan kita bahas. Oke? Nah, ada yang sadar nggak? Atau ada yang tahu nggak? Kenapa ketika kita di Windows, ini kan drive letter namanya, C, D, E. Kenapa selalu dari C? Mungkin nggak kepikiran untuk nanya ya. Coba ada yang tahu nggak? Kenapa di Windows Explorer itu selalu dimulai dari C, drive letternya. C.2. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siap. Alhamdulillah udah Googling jawab. dulu, Pak. Pak? Nggak pernah mikir ke situ, Pak. Yang penting gitu ya, penting bisa. Yang saya tahu C itu isinya pasti Windows. D itu data, kalau ada. Tapi karena kita aplikon dan ini ngomongin sejarah komputer gitu ya, ya udah kita bahas. Kenapa dimulai dari C dan believe it or not, Microsoft itu punya sebuah forum resmi ya. Jadi sebuah forum resmi itu saya lupa namanya. Tapi forum itu digunakan wadah semua pengguna Windows atau Microsoft product untuk bertanya. Jadi istilahnya kayak dari user ke user lah. Walaupun kadang-kadang dari orang Microsoft sendiri pun ikut gabung di forum itu untuk bantu. Jadi kayak knowledge base gitu, atau kalau misalnya kayak tanya jawab tapi forum lah bentuknya kayak gitu ya. Believe it or not, ini pernah ditanyakan. Saya baru install ulang Windows. Kenapa drive letter itu dimulai dari C? Kenapa nggak A atau B? Padahal kan objek kan dari A, B, C, D, langsung ke C, duanya mana A sama B-nya? Ditanyaan resmi ke forum resmi, dan kalau dari sisi avatar, kan kita avatar ya, icon profile picture lah kata seperti itu. Itu mungkin anak SMA atau SMP. Itu ditanyakan pada tahun 2000-an padahal. Ya, 2000-an 2010-an mungkin apa 2000 berapa pokoknya belum lama banget lah. Dan direspon, ada yang respon gitu ya, karena itu sebuah pertanyaan di forum resmi, direspon sama orang yang kalau di profile picture-nya sama badge-nya gitu. Kalau badge itu kan kayak di bawah itu ada kalau kayak tentara gitu kan lah, kan dapat badge gitu ya, tanda jasa gitu segala macam. Dapat itu dia banyak banget badge-nya. Berarti kalau badge-nya banyak, dia udah dapat banyak penghargaan. Entah karena banyak membantu atau banyak kontribusi, ya kan seperti itu. Dan dari fotonya
itu mungkin dia udah opa-opa gitu ya, udah punya cucu mungkin ya. Jadi foto seperti itu. Dan dia ngerespon. Dan you know what? Responnya adalah ternyata saya sudah tua. Udah, itu doang jawabnya. Dia nggak jawab kenapanya, tapi dia jawab ternyata saya sudah tua. Nah, kalau ini kita itu lucu. Dari sisi orang yang paham itu lucu. Oh iya bener ya, ternyata saya juga sudah tua. Bawanya lagi kayak gitu lagi gitu. Tapi ada yang jawab. Nah jawabannya adalah gini. Dulu hard disk itu mahal. Semua orang pakai disket. Bahkan disket itu tadi juga mahal. Sebelumnya orang kan kalau kita lihat di sini sejarahnya disket itu kan setelah ini dan ini. Ya kan? Jadi makin sini teknologi awalnya pasti mahal karena kan ada development, ada R&D, research and development. Pasti mahal, biaya itu di awal biasanya kan. Makanya dulu pas awal-awal gitu ya, kita beli TV LED itu mahal banget. Kita hanya mampu beli TV tabung. Tapi sekarang TV tabung kagak ada, LED ya udah sama aja gitu harganya ya segitu emang. Nggak terlalu mahal seperti dulu, ya kan? Sama, teknologi juga seperti itu. Hard disk nih, itu 2 generasi tuh setelah ini disket. Ini mahal di awal. Kalau ada orang punya pun juga space-nya nggak banyak-banyak kan 20 mega, 50 mega, nggak giga-giga kayak sekarang atau tera-tera gitu ya. Nah, karena itu masih mahal, dulu Windows atau operating system itu adanya di disket. Nah, kalau kalian perhatikan, nih, drive A, kelihatan nggak? Drive A, drive B. Jadi, zaman dulu, kalau mau ngopi dari satu disket ke disket yang lainnya, kalau kalian punya hard disk gampang. Gampangnya sekarang, kalian mau copy dari satu flash disk ke flash disk yang lainnya. Cara paling gampang apa? Colokin 2 flash disk langsung kan? Tapi kalau colokan USB-nya tinggal 1, copy dulu Pak ke hard disk. Nanti itu dicabut, targetnya kita colokin lagi, kita copy lagi. Iya nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Ya kan? Tapi kalau nggak ada hard disk gimana? Kayak zaman dulu nih. Kalau nggak ada hard disk, pengen ngopi, ya biar gampang, drive-nya ada 2, A sama B. Ini kabelnya nih, ini. Nah, sering berjalannya waktu, hard disk sudah mulai dikenalkan. Tapi nggak sedikit orang yang masih punya 2 disket floppy drive. Ya, jadi yang kecil-kecil ini 2 gitu ya, A sama B. Nah, Windows-nya C. Gitu. Tapi sering berjalan waktu, disket udah mulai ditinggalkan gitu karena habis udah murah segala macam. Balik ke CD kan, tadi kan ini. Nah, CD sebagai media penyimpanan gitu ya. Ganti lagi orang udah pakai disket udah jarang, tapi C itu sudah seperti menjadi oke, Aziz. Seperti sudah melekat gitu ya. Makanya sampai sekarang dia C. Karena tadi sejarahnya, historinya. Bahwa tadinya ada 2 floppy drive A dan B. Seperti itu. Kalau dia ke compact disk, nah seperti ini. CD, DVD, Blu-ray. Kalau kalian lihat ukurannya, size-nya, CD berapa? 700 mega. Ya kan? DVD 4,7. Blu-ray 25 sebetulnya. Tapi dari mulai DVD, itu ada istilah namanya dual layer. Dual layer. DL, nih. Dual layer. Jadi kan kalau di CD atau DVD atau Blu-ray itu, dia ada lapisan kan, yang di mana itu nanti dibakar oleh laser. Di-burn, makanya itu istilah di-burn. Karena mana dibakar pakai laser itu. Di-burn, sehingga nanti, nah kayak begini nih layernya nih. Kurang lebih. Nah ini nanti dibaca sama si lasernya tadi untuk dibaca datanya lagi. Jadi ketika ditulis, dia dibakar, benar. Makanya istilahnya di-burn. Burn CD, istilahnya seperti itu. Kalau sekarang di CD juga udah jarang, orang pakai flash disk gampang, jadi simpel ya. Jadi dulu ini ada DL 2 layer. Jadi dalam satu CD ini ada DVD ini atau Blu-ray ini ada 2 lapisan sehingga kapasitasnya menjadi 2 kali lipat. Kalau DVD 4,7 berarti 9,4, kalau Blu-ray 25 jadinya 50. Tapi hanya ada di sini. CD nggak ada 2 layer. Terus kenapa untuk ukuran yang sama untuk single layer CD itu 700 mega, DVD 4,7, tapi Blu-ray 25. Ukurannya sama. Ini hampir 7 kali lipat. Ya kan? Ini ke sini hampir 8 nih. Dari CD ke Blu-ray hampir 8 kali lipat, ukurannya sama.
Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa dari sisi R&D meningkatkan kapasitas penyimpanan, tapi dengan ukuran yang sama. Caranya gimana? Itu tadi. Yang pertama, tambahkan 2 lapisannya, sehingga jadi 2 layer. Yang kedua adalah memperkecil penulis atau pembacanya. Kalau CD itu 780 nanometer, DVD 650, Blu-ray itu 45. Ya kalian bayangin lah, nulis di kertas A4, pakai pensil sama pakai whiteboard marker, pakai spidol. Berapa kata yang kamu bisa tulis di kertas A4 itu? Kan beda jadinya kan? Pakai pensil sama pakai marker itu kan? Jadi kenapa? Ya karena memang itunya beda ukurannya. Jadi medianya ukuran sama-sama A4 gitu ya. Pakai pensil beda dengan pakai whiteboard marker. Gitu. Nah sama, konsepnya seperti itu dengan CD. Gitu. Oke. Terus hard disk juga gitu juga. Nah, nih. Untuk menambahkan kapasitas tambahin tuh lapisannya tuh. 3. Jadi dalam satu hard disk itu ada lebih dari 1 piringan tuh sudah luar biasa. Nah, nanti head ini juga nih ada juga nih. Ada piringan sama-sama 1 tapi kapasitasnya beda. Ya karena nih pembacaan di head-nya dia beda. Bisa membacanya rapatnya gitu ya. Nah, ini SSD, pengembangan dari hard disk. Jadi kalau sekarang SSD itu sudah umum ya. Harganya juga sudah tambah turun. Jadi prinsip kerjanya kalau hard disk itu mekanik, spindle putaran, makanya kalau di laptop itu biasanya putarannya ini 5.400 RPM. Kalau di PC yang desktop itu biasanya 7.200 RPM. Hard disknya beda ukurannya. Nah kalau di server itu antara 10.000 atau 15.000. Ya kan kencang lagi. Semakin kencang putarannya, datanya semakin cepat ditransfer kan. Gitu. Nah kalau SSD sistem kerjanya bukan mekanik, tapi dia elektron. Makanya dia jauh lebih cepat. Gitu. Oke. Kemudian di USB biasa ya. Kalau cloud, datanya cloud ya. Cloud itu penyimpanan di awan lah. Contohnya apa? Email, G Drive, gitu ya, iCloud, YouTube juga sebenarnya storage juga, storage video, gitu, walaupun kita bisa publish. Kayak gitu. Oke, ini udah 9.40. Waktunya sudah apa? Sudah habis. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita teruskan pekan depan, insyaallah. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau yang dari yang lain? Hah? Oh, ada. Sepertinya belum. Saya. Gimana? Saya. Ya, silakan. Ini Nanya, Pak. Ya, tunggu aku mau ada, bertanya nih. Ada yang Haris, tunggu, ada yang nanya dulu. Gimana? Ingin bertanya Ustadz. Ya. Kan dari tahun 48 itu komputer masih riwah ya Ustadz ya. Masih banyak kabel, terus PC sama alat-alat yang gede. Sampai di era 73 mulai dibuat mikrokomputer. Terus mau nanya, ada nggak sih unsur sistem paling penting atau yang paling utama yang bisa buat komputer itu bisa tetap beroperasi? Dari kedua itu atau dari apanya? Ya, bisa dari kedua itu. Oh gitu. Sebenarnya kalau yang saya bisa jawab Pak. Gimana? Clocking kan jawabannya. Apa? Hal yang paling penting di komputer itu clocking kan. CLOCK maksudnya? Iya. Clocking itu kan kecepatan ya, maksud kecepatannya. Jadi sebenarnya kalau yang paling penting itu sebuah sistemnya sih kalau dari sisi pribadi ya. Sebuah sistem maksudnya apa? Sistem operasi, atau kalau misalnya dari komputer zaman dulu itu sebuah apa sih sebuah OS itu? OS itu kan ada sebuah aplikasi, sebuah software ya, sistem operasi. Jadi kan aplikasi itu ada sistem operasi, ada aplikasi sistem operasi, ada aplikasi tambahannya. Kayak Office itu tambahan. Tapi operating system adalah dia sebuah software yang dia fungsi utamanya adalah mengendalikan hardware sehingga tersedia sebuah resources yang bisa nanti dipakai oleh aplikasi-aplikasi tambahan kita. Itu sebuah OS, operating system. Itu ada kernelnya. Istilah kernel itu adalah inti dari operating system. Itu dia langsung connect ke hardware.
hard disknya dideteksi berapa ukurannya, RAM-nya ada berapa, kecepatan prosesornya berapa, itu nanti dikalkulasikan sama si kernel itu, sama si operating system itu, sehingga nanti tersedia sebuah resources. Nama datanya apaan sih? Kenapa? Jangan lupa di-mute kalau misalnya ini lagi kita jadi bingung. Ya, jadi operating system itu tadi menyediakan sebuah resources. Nah, yang paling penting apa? Kalau saat ini yang paling penting adalah memang operating system. Karena tanpa operating system, tanpa Windows, sekarang saya tanya, kamu beli laptop tanpa Windows, kamu bisa apa? Ya kan, kagak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya kamu beli laptop, kamu dapat Linux, bisa dipakai nggak? Bisa. Linux itu sebuah operating system. Nanti dia menyediakan resources, kamu bisa install aplikasi tambahan, misalnya pakai OpenOffice atau LibreOffice. Microsoft pun sekarang juga sudah bisa di-run di Linux ya, walaupun mungkin pakai emulator seperti itulah. Tapi intinya adalah, yang paling penting dari sebuah laptop itu adalah operating system. Karena dari operating system itu nanti akan tersedia sebuah resources. Yang resources itu digunakan oleh user dalam menjalankan aplikasinya. Kalau saya tadi bilang clocking, benar juga. Clocking itu kan kecepatan ya. Penting nggak? Penting. Ya siapa sih mau pakai komputer lemot? Kan nggak ada. Tetapi itu bukan yang utama. Karena clocking tinggi, kalau nggak ada operating system, bisa apa? Kamu katakanlah masuk ke Microsoft, kamu kena kenalan orang dalam, kamu bisa dapat prosesor yang paling canggih yang belum ada di pasaran. Paling kencang gitu kan. RAM-nya kamu juga paling tinggi. Kalau mungkin kita 8 GB, 16 GB, itu katakanlah sekelas server, 512 GB memori RAM. Hard disk-nya pakai SSD, SSD yang kecepatannya paling tinggi, ukurannya 4 tera. Tanpa OS bisa apa? Prosesor kencang, RAM gede, hard disk SSD kencang. Tapi nggak ada OS-nya, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi yang paling utama ada kalau menurut saya pribadi saat ini adalah komputer itu adalah operating system. Ya. Nah, baru berikutnya adalah hal-hal lainnya seperti itu. Ada lagi? Ya, Bu. Ada lagi? Tak? Ada tak? Tak ada tak. Pak nanya Pak. Ya. Itu yang tadi yang komputer tahun berapa ya? 1973 atau berapa gitu? Itu dia udah ada ini nggak sih Pak? Udah ada GPU-nya? Apa gimana GPU? sih? GPU itu berarti iya. Graphical Processing Unit. Ini komponen kan untuk biasanya kan jadi kalau GPU itu pasti ada. Ya, jadi di setiap komputer itu untuk yang sekarang itu pasti ada. Karena apa? Dia yang menjadi komponen untuk memproses data visual. Jadi CPU sama GPU itu berbeda. Oke. Bedanya apa? Kalau CPU itu kan Central Processing Unit, dia menjadi pusat processing, tetapi dia nggak memproses grafik. GPU itulah yang dia memproses data dari sisi grafik atau visualisasi. Dan terjemahkan segala macam, ada NVIDIA, ada Radeon segala macamnya lah ya, atau ada Intel kalau dia onboard segala macam. Ya, jadi GPU-nya ada. Nah, GPU ini ada yang discrete itu maksudnya terpisah dari prosesor. Ada yang GPU itu ditanamkan di prosesor langsung. Jadi kalau kamu beli pakai prosesor Intel gitu ya, atau prosesor AMD, itu ada seri-seri yang dia tanpa onboard VGA. Walaupun kamu di motherboard itu ada onboard VGA-nya, colokannya, tapi kalau prosesor kamu itu nggak ada onboard GPU-nya, nggak bisa jalan. Ada itu beberapa seri prosesor. Ya nanti kamu bisa. Kalau seri AMD, seri G, Pak. Iya, serinya. Jadi ada seri kode X kalau nggak salah. Di X di kalau X itu kalau di Intel itu yang nggak ada, Pak. Iya, makanya itu maksudnya ada kode tertentu di mana itu menjadi penanda bahwa ini nggak ada GPU-nya di dalam prosesor CPU-nya. Jadi ada tadi GPU itu ada yang di discrete terpisah dari prosesor inti CPU-nya, ada yang ditanamkan di dalam prosesor CPU-nya. Tetapi tetap GPU dan CPU itu dua hal yang berbeda. Karena tadi kalau misalnya CPU itu digabungkan ya dia tinggal langsung connect aja di dalam itu kan. Tetapi kalau dia terpisah dan di onboard itu nggak ada, kita nggak bisa. Jadi pasti ada. Gitu Haris.
Oke, baik, Pak. Ya, tapi itu tadi ya seperti CPU, kekuatannya memproses juga beda-beda ya kecepatannya. Jadi ada yang buat main game, karena kalau GPU sering main game atau buat render 3D, itu kalau dia kekuatannya biasa gitu, kalau CPU katakan CPU-nya yang biasa gitu, atau i3 lah paling gampang, ya beda tentu dengan i7. Jadi GPU juga itu ada kelas-kelasnya. Ada yang dia cepat, kencang, ada yang lambat. Kalau buat Office doang pakai onboard aja. Ada lagi? Nggak ada? Tip, kalau nggak ada, oh nggak ada ya. Kita cukupkan sampai sini salah ya. Nah nanti supaya nggak mengambil waktu kalian ini 7 menit nih. Ya maaf udah lewat. Mudah-mudahan kita nextnya ingat nanti Fatih dikirim ya ke WA grup ya kesepakatan kita ya. Jadi teman-teman yang baru join itu bisa paham kesepakatan bersama kita. Ya, jadi mulai pekan depan kita udah mulai strict, mulainya dan segala macamnya. Tip, mungkin di sini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ditutup. Tadi siapa ya MC-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah menyampaikan mata kuliah pada hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya sebagai MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Ya, jadi close. Terima kasih, Pak.